الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang kemuliaan orang-orang yang melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan, dan yang lebih afdal 3 hari itu dilakukan di ayyamul bid. Yang lebih afdal 3 hari yang diminta Nabi setiap bulan dipilih ayyamul bid. Jadi ini tidak dikhususkan ayyamul bid, namun itu hari terbaik untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Baik, untuk malam ini kita sambung. Kita akan lihat hadis-hadis Nabi, ayat-ayat dan keterangan para ulama tentang fadilah puasa di bulan Muharram. Kita tahu bahawa bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan haram. Allah menyebutkan dalam surat Taubah, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran minha 4 hurum. Allah telah menciptakan 12 bulan sebagai penghitung peredaran hari di antara manusia, dan 4 bulan di antaranya adalah bulan yang haram. Bulan yang haram itu yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Disebut bulan haram, para ulama mengatakan yaitu haram melakukan peperangan, pembunuhan sekaligus maksiat dikali lipatkan dosanya. Ibnu Abbas mengatakan yang melakukan maksiat di bulan-bulan yang haram ini maka Allah kali lipatkan dosanya. Dan orang yang melakukan amalan kebaikan di 4 bulan ini, Allah kali lipatkan pahalanya. Keterangan dari Ibnu Abbas dengan marfu'. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya secara singkat, karena kita bukan sedang membicarakan fadilah bulan Muharramnya, tapi kita sedang bicarakan fadilah berpuasanya. Namun secara singkat sekedar mengkaji ulang bahawa di zaman jahiliyah bulan Muharram ini disebut dengan As-Safarul Awal. Lalu dirubah menjadi Muharram di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah belum ada penanggalan yang mana awal tahun, yang mana akhir tahun. Mereka hanya menjalani hari-hari dari bulan ke bulan. Jadi hitungannya adalah bulan, berarti sudah masuk Sya'ban, begitu selanjutnya Ramadan, terus berpindah. Nah, kapan awal mula penetapan awal tahun? Yaitu ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab mendapatkan surat dari salah satu gubernurnya di Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, yang mengirim surat dengan menyatakan bahawa surat yang tidak ada tanggal dan tahunnya. Di situ menggelitik Umar, artinya diperlukan untuk membuat sebuah almanak resmi sebagai penanggalan. Maka bermusyawarahlah para sahabat
mengusulkan dari mana kita memulai mengambil tahun Islam dan sekaligus menjadi tahun yang akan beredar untuk umat berikutnya. Usulan-usulan didengarkan, ada yang mengusulkan sebaiknya diambil dari tahun kelahiran Nabi, iaitu tahun Gajah. Ada yang mengusulkan sebaiknya diambil dari pertama sekali wahyu turun ke Nabi. Ada yang mengusulkan sebaiknya semenjak wafatnya Nabi. Lalu Ali bin Abi Thalib mengusulkan sebaiknya dimulai dari hijrahnya Rasulullah bersama sahabat ke Madinah. Dan setelah digali, difikirkan, ditimbang, maka diputuskan usulan Ali yang diterima, yaitu tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Maka disebutlah penanggalan Hijriyah. Namun hijrahnya Nabi itu disepakati oleh jumhur terjadi di Rabiul Awal, bukan Muharram. Tapi bulan pertama yang ditetapkan adalah Muharram, walaupun yang diambil adalah hijrahnya Nabi. Mungkin ini karena kebiasaan orang jahiliyah menganggap bahwa Muharram itu sebagai bulan yang mereka memulai kembali. Jadi jemaah mereka Allah, dari situlah mulai ada penanggalan Islam. Nah, kenapa hijrah yang menjadi patokan untuk membuat kalender Islam? Karena di situ berdaulatnya Islam pertama sekali. Jadi baru dikenal Islam yang berdaulat secara internasional. Waktu itu sudah mulai dikenal, Persia mulai mengenal, Romawi mulai mengenal, itu ketika hijrah ke Madinah. Jadi sudah mulai berlaku hukum Islam secara menyeluruh. Al-hudud, qisas, rajam, atas semua hukuman itu mulai diberlakukan ketika di Madinah. Jadi sudah mulai benar-benar punya negara sendiri. Makanya ini patokan kenapa hijrah menjadi pemisah antara hak dengan batil. Baik, kemudian jemaah mereka Allah, berbicara tentang Muharram, maka salah satu daripada amalan yang paling utama selain daripada rutinitas kita menjalankan kewajiban, yaitu disunnahkan untuk berpuasa. Maka mari kita lihat berdasarkan keterangan-keterangan yang telah kami usahakan, kami kumpulkan dari beberapa referensi kitab-kitab dengan mengutip hadis-hadis Nabi. Dan insya-Allah kalaupun hadis itu dhaif, maka diberikan keterangannya. Fadilah orang yang melakukan puasa di bulan Muharram. Yang pertama, yang melakukan puasa di bulan Muharram, dia telah mentaati sunnah Nabi-Nya, karena Nabi yang menyuruhnya. Jadi simple saja cara hidup kita. Taat ke Nabi, insya-Allah surga. Durhaka pada Nabi, insya-Allah neraka. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku insya-Allah masuk surga. Masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Lalu sahabat bertanya, faman ya aba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepada aku, artinya taat dengan semua syariat Allah yang diturunkan kepada aku, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang durhaka kepada aku, dan maksudnya syariat yang diturunkan kepada aku, maka dia telah masuk golongan orang enggan. Maka salah satu ketaatan pada Nabi selain pada yang wajib, juga Nabi mencintai orang-orang yang melakukan yang sunnah. Nabi mengatakan dalam satu hadis, Allah melihat kita melakukan yang wajib, namun ketika kita melakukan yang sunnah dan kita istiqamah di atas yang sunnah itu, amalan-amalan sunnah, ketika kita melakukannya secara rutin, maka Allah mulai mencintai hamba itu dengan kasih sayangnya.
Maka melakukan amal-amal puasa sunnah, salat sunnah, itu merebut cinta Allah. Kalau yang wajib memang tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah itu pilihan. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Orang pilih mana? Pilih pahala, pilih tidak dosa. Ada sebahagian orang hidup dengan apa adanya, yang penting tidak dosa. Tidak solat sunnah, enggak pernah qabliyah, ya, enggak pernah ba'diyah. Jadi kalau qabliyah, dia duduk di dinding, duduk menunggu imam bangkit. Kalau ba'diyah, duduk menunggu pengajian dimulai. Jadi enggak ada itu. Tapi waktu kita tanya, kenapa? Kan enggak dosa. Ini orang-orang yang hidupnya apatis, apa adanya. Padahal Allah mencintai yang melakukan yang sunnah. Jadi begitu juga melewati hari-hari, tidak ada tambahan-tambahan puasa-puasa sunnah, boleh, tidak berdosa. Namun hati-hati, ketika amal kita dosa kecil banyak, itu pun bisa mengalahkan pahala di saat kita tidak banyak yang bisa membuat pahala kita bertambah. Jadi tidak ada persaingan. Makanya diperlukan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Maka orang yang melakukan puasa sunnah Muharram, maka dia telah taat pada permintaan Nabi-Nya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah, Rasulullah ketika sampai di Madinah, wajadahum yasumuna yawman, mereka, Nabi mendapatkan bahawa orang-orang di Madinah berpuasa sehari, yakni Ashura, mereka berpuasa hari Ashura. Faqalu, dan mereka berkata, hadza yaumun azim, ini hari yang agung, ini hari yang besar. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraka ala Fir'aun, ini hari ditenggelamkannya, diselamatkannya Nabiullah Musa sekaligus ditenggelamkannya Fir'aun. Fasama Musa. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahawa, karena di Madinah banyak Yahudi, mereka mengatakan bahawa fasama Musa syukran lillah, Nabi Musa itu puasa di hari Ashura karena bersyukur kepada Allah atas hari keselamatan yang Allah berikan untuknya dari rezim Fir'aun. Faqala, lalu Rasulullah berkata, ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisiyami. Kata Nabi Allah Muhammad, aku lebih utama daripada Musa untuk bersyukur kepada Allah. Maka beliau kemudian mulai berpuasa 10 Ashura, 10 Muharram atau hari Ashura, dan wa amara bisiyamihi, dan beliau menyuruh sahabat untuk melakukan puasa. Jadi ini ada suruhan Nabi khusus untuk melakukan puasa di hari-hari Muharram, terutama di yang hari yang dikhususkan Nabi. Berikutnya, orang-orang di masa jahiliyah ketika puasa Ashura, puasa Ashura dikatakan oleh Nabi suruh puasa, itu menjadi puasa wajib, menjadi puasa wajib. Sampai datangnya wahyu untuk menjalankan Ramadan, baru dibatalkan puasa Ashura. Artinya bukan lagi jadi wajib, bukan enggak boleh puasa, bukan lagi jadi wajib, tapi berubah menjadi sunnah. Dan ini dikabarkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kana yaumu Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma qadama al-Madinah samahu wa amara bisiyamihi. Kata Aisyah, dulu orang-orang Quraisy melakukan puasa di masa jahiliyah mereka, yaitu hari Ashura, dan ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah pun memerintahkan semuanya untuk berpuasa di hari Ashura, dan perintah itu adalah perintah wajib. Falamma furida Ramadan, ketika datangnya wahyu yang mewajibkan Ramadan, taraka yaumu Ashura, disitulah mulai ditinggalkan kewajiban Ashura. Rasulullah kemudian, Aisyah kemudian menyatakan, faman syaa samahu wa man syaa tarakahu.
Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang mau puasa, silahkan puasa. Yang mau meninggalkan Ashura, silahkan tinggalkan. Ini menjadi momentum bahawa tidak lagi diwajibkan, berubah jadi sunnah dengan kalimah yang mau puasa silahkan, yang mau tinggalkan silahkan. Jadi Rasulullah pada hal yang sunnah, pada perkara-perkara yang sunnah, beliau tidak paksa. Beliau hanya menganjurkan. Dan itu menjadi salah satu tambahan amal. Bahkan pada perkara-perkara yang seperti khutbah beliau waktu Idul Fitri, sebelum memulai khutbah hari raya, beliau mengatakan barang siapa yang mau mendengarkan khutbah silahkan, yang barang siapa yang mau pulang silahkan. Jadi tidak ada larangan untuk pulang, karena mendengarkan khutbah di hari raya Ain adalah salah satu perbuatan sunnah, berbeda dengan khutbah Jumaat. Jadi jemaah maka Allah, agama ini mudah, namun kita perlu tahu di balik kemudahan itu Allah simpan pahala-pahala yang besar. Tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Jadi Rasulullah SAW memang menyuruh untuk melakukan puasa sunnah, terutama Ashura. Tapi ini nanti pembahasan berikutnya lebih luas. Nah, jemaah maka Allah, jadi barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka dia telah melakukan apa yang diminta oleh Nabi, walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW.